الله لا إله إلا هو الحي والمسؤول على وجه الشيء من الفاتحة. الحمد لله إياك نعبد صراط الذين أنعمت ولا ضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقيل أوحى الله إلى موسى عليه السلام: من مات تائبا من الغيبة فهو آخر من يدخل الجنة، ومن مات مصرا عليها فهو أول من يدخل النار. Diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salam, barang siapa mati bertaubat dari kebiasaan dia dari ghibah, maka orang itu akhir yang masuk ke dalam surga. Wa man mata musarran 'alaiha, barang siapa mati kada bertaubat daripada ghibah, bahwa awwalu man yadkhulun nar. Orang itu permulaan yang masuk ke dalam neraka. Wa qala Anas: amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa bi shaumi yaumin. Pernah pada suatu hari Rasulullah menyuruh manusia, sahabat-sahabat Sidin dan yang lain-lainnya, untuk mengerjakan puasa satu hari. Faqala, dan Nabi pun mempertegas, la yuftiranna ahadun hatta adzana lahu. Jangan ada yang berbuka seseorang di antara kalian kecuali sesudah aku memberi izin untuk berbuka. Fasaman nas, berpuasalah semua manusia atas perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza amsa, ketika sore hari sudah jam perparak maghrib, ja'ala rajulu yaji'u, maka ada seorang laki-laki memberanikan diri datang kepada Rasul. Fayaqulu, dia pun berkata, ya Rasulullah, dhalaltu sha'iman fa'dhanni li uftara faya'ilana. Wahai Rasulullah, ulun alhamdulillah seharian awal puasa, maka mengharap kepada sampeyan memberi izin agar ulun hari ini berbuka di jam berbuka. Rasulullah menyuruh berbuka. Warajul yaji, dan lagi datang lagi laki-laki yang lain. Hatta ja'a rajulun, tiba-tiba setelah bergilir karena enggak ada yang dibolehkan berbuka kecuali izin daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Berkata dia, ya Rasulullah, fatani min ahlik umirta sha'imatan. Ya Rasulullah, ada dua orang wanita yang keduanya telah melaksanakan ibadah puasa. Ada dua orang nang berpuasa. Wa annahuma yastahyan, dan mereka malu langsung datang kepada dia untuk meminta izin. Fa'dannahuma ayyuhra, maka beri izin ya Rasulullah, nang berdua laki-laki, maksudnya laki-laki itu supaya berbuka. Dua-duanya laki-laki supaya berbuka. Nabi kada heran
dan karena memberi izin kepada dua pemuda yang diminta izin. Kemudian dia mengulangi permohonannya. Dua orang laki-laki ya Rasul meminta izin kepada sampean untuk berbuka karena dia malu langsung datang kepada sampean. Tetap Rasulullah berpaling. Kemudian laki-laki yang datang ini meminta lagi. Faqala, Nabi pun selain berpaling memberikan alasan. Innahuma lam yasuma, dua orang laki-laki yang kamu mintakan izin itu sebenarnya ini ada puasa. Wa kaifa yasumu, bagaimana dikatakan puasa? Man, seseorang wadana haruhu yakulu luhuman nas, yang seharian hampir dia saat makannya ditahan, minumnya ditahan, tapi selalu menggibah akan manusia. Jadi gara-gara puasa orang dunia. Izhab, bulik dan datangi dua pemuda tersebut, pemurung, suruh mereka berdua, ingkana tasaimaten, jika mereka menahan makan, menahan minum awal dan kepada puasa, bulikkan, datangi dua pemuda itu, antas tatia, tolong kocek muntungnya masing-masing. Apa yang keluar? Faja'a ilaihima, lalu kembalilah laki-laki yang perantara tadi kepada dua pemuda itu. Fa'akhbarahuma, lalu mengesahkanlah laki-laki tadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Fastaqa'ata, lalu dia berdua masing-masing mengocek mulutnya ini. Waqa'at kullu wahidatin minhuma 'adaqatan min dar, maka keluarlah muntah tiap-tiap satu daripada keduanya segumpal darah nan berkuku. Faraja'a ila Nabi, lalu dia laki-laki tadi pun kembali mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhbarahu, diceritakanlah kisah tentang dimuntahkan dan keluar darah berkuku. Maka Rasulullah pun berkata, "Wallazi nafsi biyadihi, demi Allah yang diriku di dalam kekuasaan sidin, lau baqiyata fi butunihima, seandainya gumpalan darah itu masih ada di dalam perut keduanya, la akalathuman naru, maka ketika mati dia langsung masuk neraka." Jadi jar Nabi kada puasa, inya makan darah, buktinya aja nanti kocek aja, nah keluar tuh darah. Nah jadi lalu ulama fikih mengatakan orang menggibah itu menghilangkan pahala puasa. Ada ulama tasawuf batal kata mereka puasa. Jadi bilanya katujuh, dasar katujuh menyandati orang, aib orang tuh dikuyak-kuyak neraka bangsa. Wa fi riwayatin annahu lama a'rada anhu, riwayat lain lagi mengisahkan bahwa manakala Rasulullah berpaling kadang memberi izin, ja'a ba'da dzalik, datang si laki-laki perantara itu setelah itu, artinya berbulik dulu, berbadatan pulang. Wa qala ya Rasulullah, wallahi innahuma qad matata aw kadata an tamuta. Mahabarakan laki-laki ini bahnya sudah Nabi berpaling dan karena berizin bulik kainnya. Sekali melihat dua pemuda tadi dihabarkan lagi kepada Rasul, ya Rasulullah, demi Allah belum ada berdusta, mereka berdua hampir mati.
Artinya kada diberi izin makan, kada bisa mati nih. Faqala sallallahu alaihi wasallam utuni bihima, bawa mereka berdua kepada aku. Ini riwayat lain. Anda tadi nang disuruh bulik nih, bawa mereka berdua kepada aku. Datang mereka berdua. Fada'a Rasulullah biqadhin. Lalu Nabi nyuruh orang untuk mendatangkan satu mangkok. Faqala li ihdahuma qayyi, coba bawakan jar Nabi. Faqala min qayhin wa damin wa sadid hatta mala'at al-qadha. Sampai yang muntah itu keluar adalah darah nanah bercampur sehingga muntahnya tadi memenuhi mangkok. Wa qala lil ukhra'i faqad kadzalik, satunya lagi disuruh muntah seperti itu juga. Faqala inna hadaini mata amma ahallallahu lahuma. Ujar Nabi, ikan berdua ini bujur kawa menahan makan dan minum, padahal itu dihalalkan oleh Allah. Nasi halal, minuman halal. Wa atarata ala ma harramallahu alaihima. Namun ikan melanggar, kada kawa menahani atas apa yang diharamkan Allah kepada nyawa, yaitu menggibah orang. Nyawa kau jangan menahan makan, nyawa kau jangan menahan minum, padahal halal. Boleh jadi makan, boleh jadi minum. Nah, ikut makan daging orang, yaitu gibah, hukumnya haram. Nyawa kenapa kau menahani? Kenapa nyawa kawan menjauhi aturannya nang haram? Itu lagi nang kawan dijauhi. Mun nang halal aja kawan dijauhi, kenapa nang haram ada? Nah, kan kayak itu. Apa jalasat ihdahuma ila al-ukhra faja'alata ta'kulani luhuman nas. Dudukan berduaan satu sama lain, namun mereka selalu memandang, memuja-muja akan aibnya manusia. Wa qala Anas, telah berkata lagi Anas, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan khutbah kepada kami oleh Rasulullah. Fadzakara ar-riba wa 'azzama sya'nah. Nabi pun menyebut tentang hukum riba dan membesar-besarkan tentang haram dan mudaratnya itu riba. Riba dari mana riba? Menjulungi berhutang, bayar berlebih itu apa? Riba. Atau seorang menghutang, seorang harus bayar berlebih, riba juga. Sampai Nabi bilang, inna dirham, sesungguhnya satu dirham daripada duit, yusibuhu ar-rajulu minar riba, mendapatkan akan duit yang sedirham tadi oleh seorang laki-laki, tapi hasil daripada gawian riba. A'lamu indallah fil khati'ah min 36 zaniyah yusniha ar-rajul. Itu lebih besar dosanya menurut Allah daripada 36 kali berzina yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Saking bonolnya dosa apa? Riba. Wa arbar riba, yang lebih besar lagi daripada riba, irdur rajulil muslim, kita mengambil harga diri orang Islam. Kalau tadi uang yang diambil udah begitu besar dosanya, kita kasih uang 1 juta, dia harus bayar 1 juta lebih. Itu kan harta orang yang kita ambil. Ini lebih besar daripada harta, lebih besar daripada diri, itu harga diri, kemaluan orang itu.
yakah kesupanan orang itu yang menguya-nguya aib orang. Itu lebih dari ngambil duit lagi. Ngambil duit aja udah gonol dosanya. Jadi mudah-mudahan masyarakat sekalian pertama-tama jaga daripada menguya-nguya aib orang. Jangan lagi digaduhi hal ehwal orang, ganti dengan mendoakan aja. Kita senang orang-orang muslimin muslimat semua diampuni dosa, itu kesenangan kita. Kita senang orang muslimin muslimat semua dapat rahmat daripada Allah, itu kesenangan kita. Kita senang orang-orang Islam muslimin muslimat semua mastur, tertutup aib-aibnya, dan semua urusan usaha lancar, itu kesenangan kita. Walaupun mungkin dia jahat kepada kita, walaupun mungkin dia menyakiti badan dan hati kita, tapi kita punya harapan. Allahumma ufir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ashur ummata Sayyidina Muhammad. Bahkan kalau dia dapat musibah kita ikut sedih, karena itu bukan harapan kita. Orang-orang yang menyakiti kita, badan kita, hati kita, urusan kita diganggu oleh dia. Bahkan kadang-kadang dia pun sering menghina, menjelek-jelekkan kita. Kita punya harapan. Allahumma ufir li ummati Sayyidina Muhammad. Kita ada hendak mereka dapat bala. Kita ada hendak mereka dapat musibah. Kalaupun mereka dapat musibah, tempat dua sedih dan mendoakan. Akhlak seperti ini seyogianya kita miliki, walaupun tahap demi tahap, sedikit demi sedikit. Karena memang sesungguhnya benar telah terucap dari mulut Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Salman Al-Madani, tidak naik pangkatku kepada Allah kecuali aku mengamalkan doa itu imbah sembahyang subuh. Dibaca 4 kali setiap kali habis sembahyang subuh. Tidak ada akhlak wali itu selain mengharap bertahan orang ini diampuni, walaupun orang itu nyakiti sini, walaupun orang itu menghina sini, walaupun orang itu membunguli sini. Sidin berpikirannya orang itu kayak pacarannya diampuni, kayak pacarannya dapat rahmat, kayak pacarannya tertutup aib, kayak pacarannya urusan rezeki lancar. Itu aja yang dipikirkan, itu aja yang didoakan. Wajar naik terus pangkat kewaliannya kepada Allah Ta'ala. Apalagi pula kita, apalagi keluarga kita, doakan mereka. Jangan pernah putus asa. Kuitan doakan, walaupun kadang-kadang kuitannya maklum bisa salah manusia, kita pun banyak lagi salah lawan kuitan. Doakan, menghendak menyambati aib orang baik sambati aib kuitan. Nyata pahala sampai ke kuitan. Masa ada lain, mengetahajir tengah malam bangun jam 3 tahan minum telah kopi hang rumah tak. Koyuan lapah mengantuk sembahyang 2 rakaat itu gini kawa-kawakan ayatnya gini anu aja na'atena lawan puluh aja kuntung berdoa jangan hendakkah menggulung orang pahala baik itu ngomong kuitan makanya pacaranya sambati kuitan tapi hapunlah kadang mungkin kelak. Nah kadang mungkin artinya kada akan kita melakukan nyambati orang. Ada orang di kampung melacurkan diri, jangan hina. Ada orang yang berbuat dosa, jangan dihina. Doakan aja. Harapan kita orang-orang itu jangan dapat bala lagi, sehat segar bugar. Dan mereka punya harapan kita Pak diampuni dosa-dosanya. Itu aja, kada lebih kada kurang. Bahkan nilainya dapat bala sedih lagi kita. Kesedihan kita karena itu ada harapan kita Allahumma ufir li ummati Sayyidina. Jadi jangan ada sifat di hati hapus itu dasar hampu orang ada dasar hampu itu ya dapat bala dapat musibah mau tidak sedih kita bukan karena apa kita merasakan artinya kasihannya, malah yang kita harapkan Allahumma ufir li ummati Sayyidina. Itu yang kita harap.
Jaka Tuhan berkabar itu orang sudah diampuni, wah mau mana kita. Itu orang selamat dari neraka masuk surga langsung, mau mana kita. Sedikit demi sedikit, tahap demi tahap akhlak itu kita miliki. Walaupun kata kawan berbatas, berlaju-laju. Dan yang kedua nih, jinah. Jangan juga. Jinah itu jangan kita nih. Tuhan-Tuhan, urusan, dan kemana-mana, kasus kemarin. Hingga di mana tahu melabuh. Hendak kawinlah kada berpada takutan juga. Namun sejapang jual dosa kawin. Hendak berizin berpada tak lima ini. Tapi bagusnya gadungan ada ramai. Gaduh cuma ada. Jaga senjata. Jangan berzina. Kalau sudah jawaban karena empih Tuhan, kena menjadi si penyakit terhajut air. Air, terhajut cuma belum berkipik. Ini setiap larangan itu pasti akibatnya bagus untuk kan orang lancar berzina berakhirnya orang lancar minum obat telah apa ini kada berpintar lagi kada peringatan lagi lawan was-was akibat untalan obat sehari 10 muntal, sehari 20 muntal. Nah, orang minum minuman keras sering sama gini gawi, yang mudarat telah bahaya kalau nang larangan itu pasti. Nah, jangan sampai perzinahan itu ada, jangan sampai nang sudah akan datang menjaga nikah bujur-bujur acaranya, akadnya, lapasnya jangan sampai tersalah dikira nikahan ketahuan tersalah pengantin lakiannya saksinya jangan makai utas amas apalagi kalau kalung amas bergalang emas, kada tahu dihukum tagur. Nah orang yang kada tahu jangan tersinggung. Seorang sudah kada tahu tersinggung lah. Untung ada yang menuduhkan. Pacul orang atas tenang, jangan diano padangan ini barangan. Kenapa kita nyuruh terus nah? Nang menukar undasi itu juga bayar duitnya. Penghulu menghadir nikah di kantor jagakan jangan sampai hukum agama pernikahan itu tersalah suruh misalnya biniannya basuh lakiannya apa nikah kada boleh atau bertatai para mangar pahlawan bergatuk maka baru nikah. Kada lain awan memakai utas amas hukumnya. Kada lain. Utas amas itu laki-laki haram lah. Nah bertata itu haram juga. Kada boleh. Ada yang memakai utas amas itu kan dipakai di gigi ini. Ya lah dipakai di gigi ini. Saksi nih. Memakai. Amunnya nang bertata itu karena saksi juga melihatkan dosa di hadapan mata sama hukumnya haram juga nang bertata lagi ini belum nikah kan sama makanya bersama juga haram sama hukumnya haram juga tak
Nabilanya adalah haram, jauhkan dulu di hadapan mata. Jadi saksi yang bertugas, jangan berkata jadi saksinya sama, kada boleh juga, baru nikah. Namun sudah nikahin jalan di situ. Suruh basuh. Anak sudah. Penghulu harus jeli di kantor nikah. Ini kalau nikah di rumah bayar 600.000, kalau di kantor gratis ya. Bayar dolar dari murah. Nah, jangan sampai tertatai-tatai. Nikah tapi kada sah kan jadi zina juga. Akhirnya umat Nabi Muhammad banyak pada sebutan tapi dikit pada hakikat. Banyak pada hitungan tapi kada ada umat Nabi Muhammadnya. Kenapa? Karena zina. Itu di antaranya. Kita melihatkan sudah lalunya pengantinan nakian dinian bercampur, kita masuk ranai. Kenapa? Karena ada hubungan lo nikah walaupun itu pelanggaran di bidang agama. Ayo. Tapi kalau sudah sampaikan nikah ini, penghulu lapas nikah tuh sedang aja. Ikan mampu nikahkan. Wahai Utuh bin Usman, aku menikahkan ikam lawan si Anu bin siapa yang misalnya? Bahasa Indonesianya nih. Ini terpulalil. Terputar. Demi apa ini semua? Demi Tiwadak. Jangan sampai umat Rasulullah berzina. Taklid dibaca, ya kan? Keluar biar beginiannya harus mendengar, kada wajib. Taklid itu sendiri hukumnya makruh. Tapi ada manfaatnya, jujur. Ini lakian juga digantungnya begini. Jadi beginiannya, orangnya ini kata sembahyang, kata beribadat, jadi beginiannya, ceraikan ulun. Nah, kada bertaklid lalu kata orang, buyang harus lawan laki ini ceraikan deh, laki. Ada dikiranya gantungnya, kasihan bini. Lalu ada manfaatnya apa? Bila saya meninggalkan istri saya 2 tahun kada simbulikan. Kalau turut-turut kan kada simbulikan atau memukul badan jasmani istri saya atau tidak menapakahi zahir tapi batin tiap malam. Salah. Dan ujungnya istri saya mengadukan halnya kepada pengadilan dan pengaduannya diterima, diproses maksudnya, dan istri saya membayar uang iwak ya. Iwak penyesal uang iwak ya adalah uang iwaknya 10.000. Nah, maka bila sudah selesai semuanya itu jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Tidak perlu bersidang lagi. Artinya sidang selesai. Kalau saya ucap talak, itu nakiannya lagi namanya. Dulu ucap taklid semalam sudah jatuh. Nyawa bila naik rumah nyawa situ ya mendadak talak nyawa. Pas naik terus saya ucap lagi talak naik itu talak sudah. Kan kayak itu taklid itu jika mun nyawa, nah saja mun nyawa naik ke rumah situ bertalak nyawa naiknya jatuh sudah. Ada tadi kan mun istri saya mengadukan halnya kepada pengadilan dan pengaduannya diterima serta bayar uang, nah maka jatuh talak saya 1 kepadanya. Itu jatuh dah. Bila diterima di proses sidang atau bertahan selesai jatuh, terus lagi talak 3 terus lagi. Cukup dengan itu sudah taklid. Nanti juga manfaatnya ada. Jujur orang ini laki ini tahu kawinnya. Bulan jujur dia makhluk cuma ada manfaatnya tak. Kadang-kadang kesian.
keluar dia begini. Ada pendengar itu apa? Menalak bini kita wajib pendengar, mentalik bini kita wajib pendengar. Cuma kasihan nih, ya Allah. Bini kita mengajar bila ini turun ke tanah dan talak dia. Padahal bini kita pendengar, cuma pas dia turun, dia turun enggak. Kasihan. Jadi apabila yang namanya itu jangan talak, cerai. Aku nyambat bunga, bunga nyawa tambuk nyawa malam guring. Tahu coba luncat. Mun cerai. Rujuk selama 3 bulan setengah lah. Kedusa bersaksian sunat bersaksi bujur dua apa? Mun kada ada saksi bingung belum orangnya. Karena nyuruh di sana. Makanya ampihan sudah. Belum sudah rujuk ya. Bila merujuk. Istilahnya. Nah sunat bersaksi jadi kan ramai masalah. Orang tahuan misalnya keluarga paling ada kuitan paling ada ikam kubuliki. Nah, bahasa banyak ada bahasa apa ikam kurujuk. Terima bininya selesai. Selama jangka 3 bulan tengah. Jadi jangan sampai kadang-kadang memarina mancam kadang menikahkan kecuali lawan wali padahal anak orang ada aja lagi marina menguasai kan ada tuh di arah sana bang kejadiannya. Nyawa kada boleh menikahkan jadi wali undang marina nyawa undang penuhannya ada di sini awas kalau bilang bertimpas namuk nyawa kan kesian padahal saksinya ada saksi walinya ada di sana keserangan itu berhak dulu jadi wali coli kerjaan lagi marina itu ini misalnya abah misalnya umar hukumnya numpang ulunya pak lu bersama sama nikahkan nikah dunia persilakannya. Karena pemulu masalah pernikahan itu kan masalah agama, berhak ulama ngomong, ya berhak hukum disampaikan menurut urusan dunia. Aku perlu bercampur, cara aspal berani, ya aku bertahu. Mau salah ke aspal, mau bujur tuh nomor 10, aku bertahu. Aku bisa, bapak kok salah ya ketahui juga kok. Ini hukum, yang sudah. Nanti jaganya berzina kebujuran wanita kami kada, ya Allah insya Allah ada. Biar gratis kini kami kada salah istiharah menolaknya. Ada, aku yakin ada. Nahan aja. Itu nanti jaga. Dan yang ketiga ya riba tadi. Riba. Bukan duit. Dan mau ketek binian dia orangnya. Mengutangkan lawan duit. Bayar berlebih. Sian. Maka sebulannya naik terus riba. Kalau panji dalam karuncing satu ada kesalahan. Nang bini nih. Nang kedua ada kepada orang laki hutang. Panji rinjing dari maka bunga. Ada boleh kok. Hukum menyatakan ada boleh bisa. Jak awal telah berhutang 1 juta bayar 500. Jak ada makanya itu disebut duluan berhutangnya. Wih ini pulang itu saking hilangnya kepercayaan telah, saking hilangnya tanggung jawab. Ya lah iblis ngarannya mahaur nih. Nang berhutang ini pulang asa seikong jangan kada bayar. Oh ini banyak. Kelompok nang berhutang ada bayar nih. Maka halus rayuan, manis ucapan, tenang aja pian. Ulun menjanji sebulan aja. Sebelum sebulan kena ulun bayari. Hadang dasar tenang. Sintung ulan. Kan sikong ada manusia. Karena bertambah berdua, bertiga, berempat. Akhirnya nama hutangi hilang kepercayaan. Alu ada menghutangi lagi. Padahal gawian menghutangi ibadah tuh. Nol pahalanya. Karena orang ini perlu pang bila berhutang
membesadakah bisa perlu bisa kada. Ya Allah. Mau tang itu orang datang pada bedahulu kada seorang. Tapi wayah ini nang membayarinya ini nah bilang ditagih. Han ngalih. Jadi cara bersangkut, cara bersalah. Hilang kepercayaan nama utangnya. Biar nang bujur lagi nang datang ada dari hutang sini lagi karena kada percaya tadi Pang sudah. Jadi hidup tuh nang kayak pemburu nang bagus dia. Nang bagus tuh kita juga nang salah. Kenapa karena ketujuh bakawan lawan nang sugih? Kenapa karena ketujuh bakawan lawan pejabat? Mun sugihnya tuh kada salah. Jangan salah paham nih lah. Hobinya kita, bangganya kita itu. Bahkan akhlak kada bagus menghina lawan orang miskin. Menghina lawan orang fakir. Karena mau lalu bakawan lawan orang fakir miskin. Saya Salman Al-Madani telah berkata, kawan orang fakir, kawan orang miskin. Malah aturannya kita terima kasih lawan si fakir si miskin ini. Di sini kita temukan nikmat. Mun bakawan lawan orang segih kita kadang nemukan nikmat. Ulun bakawan lawan orang misalnya orang tuh bisi duit banyak pada ulun berasa gagal. Asa sedikit bisi duit. Bakawan lawan orang sugih, jadi mah melihat duit orang 2 miliar, seorang anyar nang 100 juta. Asa gagal lah. Lalu hendak juga kayak orang neneh, tapi hendaknya menghilangkan nikmat nang ada. Kadang merasa bahwa nang 100 juta ini nikmat gara-gara bakawan lawan 2M nih. Cangkalai lagi asalnya menuntut ampe, asalnya mengaji Quran stop gara-gara hendak juga kayak nang 2M nih. Nah bakawan lawan orang miskin terasa nikmat. Ada orang miskin di sini 1.000. Ini 100 juta. Mana? Ya alhamdulillah kita. Untungnya udah bisa duit 100 juta. Ini kan nggak 1.000. 1.000. Iya 100.000 nih misalnya. Masih banyak kita. Berteman dengan mereka kita temukan nikmat. Berteman dengan mereka kita mampu mengata jujur alhamdulillah. Berteman dengan mereka kita bisa senang, gembira, ketawa. Kenapa? Hidup rasa ada lebih di dalam diri. Nah, dalam keadaan si fakir, si miskin yang begitu beri manfaat perasaan hati kepada kita, orang miskin dihina, diinjak-injak. Itu kesalahan kita. Akhirnya fakir bertambah, miskin bertambah karena kada ada nang peduli. Jangan nang bubuhan nang berduit nih kawan. Orang fakir miskin sabar juga pulang. Dijulungi duit kada julung ke situ aja tuh lebih penting lagi. Undan ini kok kurang lebih jauh mun kayak itu ahlak orang miskin bertaan. Nih kada belum orang memberi minta sudah berdahuluan pulang juga. Saraba sangkut. Nah, terima kasih Aku mampu bahagia berteman dengan Ikam, berkumpul duduk sama Ikam. Ikam ini nang bikin aku senang. Ikam ini nang membuat aku mampu jujur. Alhamdulillah, untungnya aku. Kalimat itu jujur. Tapi coba aja bakawan orang sugih. Asal di korokot dinosaurus hati. Padahal ini banyak aja duit sudah. Banyak duit sudah. Duit 5M, bakawan lawan nang 7 juta, 7M salah. Bangun rumah, ada lagi orang mau bangun lagi, bangun lagi. Guringnya siapa? Nang guring di rumah situ siapa? Persaingan aja. Bilanya ada keluarga nang nukar rumah tukar juga, nukar mobil tukar juga. Nang membuat di mobil itu siapa? Coba kawan lawan orang nang bebayanya hidup. Nah, biar kita alhamdulillah. Itu sebabnya. Akhirnya itu tadi lagi kita nih kada tahan lagi hidup kada berduit tuh kada tahan, kada kawa makan tuh kada tahan, kada mampu lagi. Ada orang bahari rana betul mati ya, tapi kada apa-apa. Nih hendak jual bola rumah ya nambutang biar bayar belabeh akun juga. Kenapa? Selain hati ini sudah kada tahan hidup miskin, juga kekawanan ini berhasil ujar inya.
Gara-gara berkawan lawan orang nang harap-harap lalu merasa hidup kada berhasil. Maka perasaan kada berhasil inilah yang telah masuk meracuni hati pikiran kita, yang menyebabkan nikmat kada terlihat. Lalu benar katanya Allah, la in syakartum, asal bujur bersyukur, berarti melihat nikmat, akan kutambahi, wala in kafartum inna azab. Kalau kalian kada bersyukur, pusang itu setiap saat bertambah, belum neraka lagi. Nang gara-gara kada melihat nikmat tadi, tekawan bebuhan nang itu pang, nang buhan bedahi. Ini bini tukang becak, betamulan bini, misal aja pang, misal lah, camat misalnya, bini tukang becak ini asa kalah aja, asa menyesal kawin lawan tukang becak. An bebungulan ngelak. Ini gara-gara kada melihat nikmat di depan mata, jangan melihat kada debek nang itu. Itu batu melihat pulang kawan sugihan dah bertahan gara-gara lakinya nang begawi ning ini, sikong begawi ning ini, sikong begawi ning ini. Ada ning ini belaki, ya Allah, tukang unjun. Kayak kada sugih pakai orang, tapi jakanya melihat nikmat neh, kadanya mau bersedih bang. Caranya gimana? Temani orang di bawah seorang. Teman ini yang bikin hati tenang, teman ini yang bikin hati senang. Siapa dia? Al-fuqara wal masakin. Nabi pun pernah bilang, hidupkan ulun ya Allah di dalam kelompok orang miskin, mati berkumpul dengan orang miskin, padang mahsyar pun nanti berkumpul dengan orang miskin, karena mereka ini yang bikin hati tenang, mereka ini yang bikin alhamdulillah keluar jujur dan serius. Coba hati bebuhan tukang putiki sampah, siapa bilang kita kada merasakan syukur itu? Untungnya aku, apalagi nang besa sapu, nang besa sapu di jalanan ini pula, untung juga tukang di rumah sakit sing bangunan, berpijim sebelah mata, sebelahnya dibangunannya nang itu nak begilir guring nih. Untung juga pulang, selalu untung terus. Asal melihat nikmat Allah berikan nanti jalan. La in syakartum, ini kunci hidup. Hanya itu. Cuma kita ini berkawannya ini memancing, membuat kita itu lalu gagal aja, gagal. Orang berhasilan bertahan ya, seorang ini belum jual lagi ya, tokoh kawa aja. Sedih kalau nadanya dingin, nada sedih, lagunya aja lagu sedih. Berhasil dalam bergerak usaha, itu kayak apa? Hendak juga berduit kayak orang, betul bang? Nyaman aja begitu kan? Betul bang? Ambil itu mau ke rumah kawan, mau ke mobil kawan, mau ke kendaraan kawan, nyaman lah, nyaman gitu ya. Belum tentu. Guru-guru bayar pajak mobil itu siapa? Orang sugih. Orang miskin adalah guru-guru bayar pajak mobil, mobilnya aja dedah. Orang nan datang ke tuan guru kehilangan duit, tapi sedih mau ngotok. Kenapa? Orang sugih. Tentu banyak duitnya yang hilang. Tentu sugih. Namun orang miskin kehilangan duit, mana sudah datangan rumah tuan guru. Guru ulun hilang duit berapa? 1.000. Darapan. Darapan. Karena ada sedihnya mereka. Sedangkan kayak itu kita kula nang miskin udah kita herani. Pakir nang kada. Coba berkumpulan mereka. Fi zumratil masakin, bersahabatlah, bertemanlah, lazimi olehmu, berkawan, berteman dengan orang fakir dan orang miskin, karena berteman dengan mereka mewarisi sifat qanaah. Ini nang bujur mewarisi bagus, berkawan non bubuhan nang pesugi-sugi ini kita sedih. Melihat orang berkendaraan, seorang berjalan sedih. Nah jadi akhirnya dari kehidupan dunia dan ekonomi yang kada melihat hati ini lawan nikmat yang ada. Kada melihat itu aja salah satunya. Kada melihat lawan nikmat nang ada, lalu terdinding. Mbah terdinding lawan nikmat, bala nang dilihati. Mbah bala nang dilihati, apa aja jadi masalah. Apa aja masalah. Apa aja. Sugih bermasalah, berpangkat bermasalah, garing makinnya.
sehat saja bermasalah, hati kada tenang, pikiran kada tenang. Tapi mun melihat nikmat, insya Allah paling kada senang dan gembira. Gimana caranya? Nabi udah bilang, agama udah beri jawaban. Temani orang yang di bawah kita. Coba, jaka istilah bahasa ini studi bandingkan. Nah, itu orang bahasa ini. Hati-hati. Ada nang banget pada seorang, gonol masalah pada seorang, lalu tinggal alhamdulillah, makasih ya Allah. Itu dia masalah. Lalu bilanya sudah kita melihat bala, biasanya identik ujar ini. Nah, kawanannya siapa posokalon jejantik. Identik tuh apa ya? Ya, setengah otomatis lah. Bilanya ketujuh melihati bala, nang diitihi aib-aib aja lagi. Musibah aja. Muitihi nang kada bagus di awak orang ini. Nya orang dapat bala ini heng. Jadi orang ini galau ah. Oh macam-macam aja nang kada bagus saja. Maka bila sudah kada basuh gagus nang diitihin apa nang diano? Sangkal. Kada ada tenang. Dan kita melihat nikmat. Lalu di situ pesannya Syekh Salman Al-Madani radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya ujar Presiden hendaklah kita suka dan senang menyebut-nyebut nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau menuruti akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu disuruh oleh Allah taala. Allah menyuruh wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat saja yang ditihi dirasa-rasa. Ya Allah. Nikmat saja. Insya Allah orang yang di dalam nikmat itu senang. Orang yang di dalam terdinding itu mudah. Nah ini jangan gibah, jangan ini, jangan itu, semua menuju kepada la in syakartum. Kayak apa caranya nikmat itu masih kelihatan. Nikmat itu mudah-mudahan dilihatkan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nang nyata dulu laulun pribadi mohon ampun, maaf, ridho, yakin benar salah lawan pian-pian itu pasti ada. Dan panderan nulun nih menyinggung atau belak-belakan. Kadang-kadang bakulit, kadang-kadang sampai ke biji. Jadi munnya ada nang merasa kada nyaman, ulun minta ridho benar, minta ampun benar. Hidup ini rasanya hendak berbuat baik aja lagi lawan orang. Walaupun cara berbuat baiknya ramai. Ini kada melawani nih, kada menggaduhi. Kenapa? Besar harapan orang mengkaya apa aja kita mengharap kita diampuni. Mun inya salah, inya pun diampuni. Itu aja harapan kita. Sudah 40-an lebih dah umur, berkawan ke situ kemari, bergaul ke sana kemari, ternyata hati jualah yang ianya. Bila hati terbuka, mampu sudah melihat nikmat, selesai urusan hidup. Dan siapa melihat nikmat di dalam ini dunia, bujur selalu melihat nikmat, surgalah sudah bayangannya. Jadi kita berpikir kayak itu aja. Maka bila masuk surga di dunia, ada harapan masuk surga di akhirat. Bila kada masuk surga di dunia, kada ada harapan masuk surga di akhirat. Kasihan kita sama keluarga-keluarga, kekawanan, sahabat-sahabat, orang-orang yang sama dengan kita nasibnya, belum terbuka hijab kayak Pak. Padahal duitnya tuh miliaran tapi kada pernah tenang. Padahal hidupnya tuh, ya Allah, yang bilang banyak pada seorang rezeki, tapi kadang mau tenang. Nang kaya itu banyaknya urusan dunia sudah banyak dan labihnya kada tenang, apalagi saku kurang. Ada lalu, maka kita disuruh sebenarnya la in syakartum, mudahan Allah Ta'ala membukakan hati kita. Allah Ta'ala membukakan dinding hijab kita hingga kita seberataan. Mudah-mudahan dibukakan hati melihat ada nek dalam hidup ini. Ada.
istri itu disunatkan biara, elangi orang garin agar bersyukur, bukan menjelekkan atau meremehkan nonang kawan meh. Alhamdulillah, hendak jangan kena nyawa jangan kena tuh ada kayak itu. Tuh ngarinin. Alhamdulillah. Ya Allah. Kita disuruh melayat orang mati, ya Allah. Selain mengiktibar agamanya, yang keduanya ya kita alhamdulillah masih diberi panjang umur. Ada juga kau minta ampun barang lagi pahabisan nang umur nenek, minta ampunnya lagi dibanyaki apa hendak maamalakan nang lain-lain sudah kata kawa juga lagi bewirit kata tahan duduk jadi minta ampun dia lagi atas dosa bahari dan kekurangan wayah ini, berharap mati memohon kepada Allah mati husnul khatimah. Itu aja lagi nih. Banyak sudah keluarga-keluarga juga nang beduhulu juga. Ada nang anum, ada nang Tuhan, nang sadang. Uma ada lagi, mama, abah ada lagi. Binsanak belum sikong tapi masalah lagi halus. Meninggal, ada sudah binsanak nang meninggal. Belum lagi keluarga-keluarga pulang, ada juga nang meninggal. Banyak juga merina-merina, asal ada lagi di Semarina. Di pihak mama aja lagi sikong. Ini cukup tuh jadi ilmu tuh berdahulu ya kapan bulik nih ranai sambung. Nah harapan sebut tinggal lagi bulik nih kada dipukuli orang tuh sudah kada dipukuli orang kebanyakan dosa mata nih bari ya Allah bilang iya aja macam-macam dosa tangan batis muntung belum parut nang makan nang haram subhat ini itu. Makanya ceger mati aja nang kayak apa aja harapnya mau kumpul menangkis serangan musuh lo malakal maut kalau ditangkis tangkis kalau pengjurus kuda-kuda nih menahan head ya jadi dia malah motok jatuhnya mati ya. Mengharap itu lagi lawan Allah nih memandi orang mati nang japai apa nih apa inya mendengar kita, inya melihat kita ngubu itu begamat, inya hidup lagi, maksudnya merasa nih, tapi sah rohnya tapi tetap berhubung. Nah, artinya, masya Allah kita kayak itu juga kenana. Maka banyak masalah nang tertinggal, kada kegampangan nang tertinggal. Ayo pian aja tulak ke Jakarta, sikat gigi tertinggal, udul tertinggal, cawat tertinggal, kutang tertinggal, ayo. Kan jadi kada nyaman hidup. Maka kita nih mah sudah mati kena. Ini tertinggal, itu tertinggal, urusan belum selesai, ini itu maka agama bertahan. Jadi bedadas saja nih bercapat saja umur kada babau. Jangan nang surat menyurat memberi anak rumah tulis, jangan nang ada pandir aja tulis hitam putih jadi seorang mati karena ada bahwa laginya ini kada jar abah jangan nang anak jangan sikong abah ada berpandar kayak itu bahwa karena seorang belum nuntung mau urus. Allahu Akbar. Kada kegampangan hendak boleh ke dunia ke awal lagi. Assalamualaikum. Hatan nama mandi guru nih, mandi nih, Assalamualaikum, apa? Ulun guru enak bebulik jangan mandi dulu, tak kawah mandi isi din aja terus. Ayo, tangan na bakiam, ayo. Jangankan istilahnya bebulik, menggerakkan tangan tak kawah lagi, tapi merasa dimandi itu. Seberkaan kita kayak itu kan, samanyaan tanpa ada kecuali dimandi. Dibawa ke kubur merasa nih motor ini karena membawaan dibawanya berjalan udah berpayung ada teman-teman udah hirang manggil merasa maka itu kayaknya kita itu dibuat dalam tebelak melit kayak itu tuh kayaknya kita basok dalam kubur kayak itu tuh kayaknya kita nah tinggal diampuni kada dosa nih nah ya Allah. Tuhuk juga sudah bercari dunia, hendak menyaingi orang, hendak hawa juga sekalinya, ya ada jalan tasugih pada seorang. Ternyata hidup itu hanya satu, berusaha melihat nikmat. Bukan sugih yang dicari, tapi melihat nikmat. Sebesar-besar bala, asal mampu dibukakan hijab melihat nikmat, maka hidup akan bahagia. Apalagi Allah Ta'ala. Apalagi Allah Ta'ala telah membukakan seseorang memandang orang yang memberi nikmat di dalam nikmat matanya
memandang nikmat, tapi hatinya memandang mun'im, orang yang memberi nikmat. Ingkas nikmat itu aja kan sudah untung kono kita. Rasa tenang, rasa damai. Maka ada berduit nih, mudahan kau melihat nikmat. Nang kada ada kawa belum dapat gawian, mudahan masih kawa memandang nikmat. Nang banyak urusan ini, mudahan jangan pusing, jangan sakit hati, dan semenyaan urusan itu lancar. Kalaupun kada lancar juga, mudah-mudahan hati kita Allah Ta'ala jaga akan jangan sampai terdinding daripada nikmat. Tetap merasa kehadiran nikmat. Maka sesungguhnya nikmat itu selalu ada, hanya kita yang terdinding dan kada melihat. Maka situ aja dulu lah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita petunjuk jalan keluar, dan yang paling penting mudahan hati kita melihat, merasa ada nikmat dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Afdalu dzikri fa'lam annahu la